Halo, di sini saya ingin membawakan satu video yaitu di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Di sini dengan judul Sumber Pembiayaan bagi Perusahaan Multinasional. Nah, untuk yang pertama, kita ada struktur modal. Struktur modal adalah merupakan perimbangan atau perbandingan antara modal milik sendiri dengan modal asing. Dalam hal ini, adalah hutang jangka pendek ataupun jangka panjang, sementara modal-modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Selanjutnya, struktur modal sangat penting untuk dipahami karena kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh indikator ini. Jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibanding laba ditahan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang serius. Untuk keberadaan MNC memiliki pengaruh tersendiri terhadap negara dan pemerintah yang bersangkutan. Adanya MNC yang menjadikan adanya hubungan antara satu negara dengan negara lain dan akan memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian pula sebaliknya. Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu negara dapat berpengaruh dalam kondisi MNC. Nah, jadi di sini untuk perusahaan multinasional untuk di struktur modal itu sangat penting. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas untuk faktor yang mempengaruhi struktur modal. Nah, untuk yang pertama itu ada struktur aktiva atau tangibility. Di sini struktur aktiva penentuan besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Untuk selanjutnya ada growth opportunity. Di sini perusahaan cenderung melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaan. Kesempatan mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik biasanya tidak semua menguntungkan, di mana hal tersebut juga mempengaruhi struktur modal perusahaan. Selanjutnya ada ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Selanjutnya ada profitabilitas, yaitu kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan pada tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya ada resiko bisnis. Di sini menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan mengalami kesulitan untuk pendanaan eksternalnya. Hal ini berpengaruh pada leverage perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teori yang digunakan perusahaan untuk sumber pendanaan, yaitu ada teori struktur modal perusahaan. Di sini teori tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu ada teori pendekatan tradisional, yaitu pada pendekatan ini diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Nah, dengan menggunakan pendekatan tradisional bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu memberikan biaya modal keseluruhan terendah dan memberikan harga saham tertinggi. Hal ini disebabkan karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. Nah, untuk di selanjutnya kita akan membahas untuk teori dari teori pendekatan perusahaan, yaitu ada teori pendekatan Modigliani dengan Miller, yaitu ada yang pertama teori tanpa pajak. Teori mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan, di mana mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu tidak terdapat agency cost, tidak ada pajak, investor dapat berutang dengan tingkat suku bunga yang sama, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek, tidak ada biaya kebangkrutan, dan earning before interest and tax tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari hutang. Para investor adalah price takers, dan jika terjadi kebangkrutan maka aset dapat dijual pada harga pasar atau market value. Selanjutnya itu ada teori dengan pajak, yaitu di mana pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar, utang bisa digunakan untuk menghemat pajak, dan bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Teori ini menandakan bahwa untuk di Modigliani dan Miller ini memiliki dua teori yang sangat berpengaruh.
Dan selanjutnya ada teori trade-off pada struktur modal. Teori ini adalah perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat uang tertentu di mana penghematan pajak dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan. Biaya kesulitan ini adalah menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor lain, pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Teori ini mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan utang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam kenyataannya, jarang manajer keuangan yang berpikir demikian, karena untuk di teori ini hanya beberapa perusahaan yang bisa menggunakannya. Selanjutnya ada teori pecking order, menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Dan berikut skenario urutan dalam teori pecking order, yaitu ada perusahaan memilih pandangan internal, perusahaan menghitung target rasio, dan karena kebijakan dividen yang konstan. Jika pandangan eksternal diperlukan, itu pun jika memang ada opsi untuk dari bagian eksternal. Nah, untuk selanjutnya, spesifikasi insentif yang mendasari keputusan sumber pendanaan perusahaan apakah dari hutang atau dari modal. Spesifikasi insentif tersebut adalah 1. Tax incentive for debt, yaitu penggunaan hutang akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan jika dilihat dari laporan keuangan. Selanjutnya, pembayaran biaya bunga akan mengurangi besarnya jumlah pajak yang dibayarkan. Selanjutnya, itu ada the bankruptcy cost mitigation incentive, yaitu penggunaan hutang di satu sisi akan memperoleh tax incentive. Selanjutnya ada teori asimetri dan sinagling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Adanya informasi yang tidak simetri didasarkan pada manajer dan pemegang saham tidak mempunyai akses informasi perusahaan yang sama. Selanjutnya, dalam asimetri sinagling ini itu ada metode Myers-Majolf, yaitu asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar, dan untuk sinagling mengembangkan model di mana struktur modal atau penggunaan utang merupakan sinyal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Dari kedua teori ini menandakan bahwa perusahaan meningkatkan hutang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Investor juga diharapkan akan menangkap sinyal tersebut dengan pemahaman bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik untuk kedepannya. Dan begitu pula manajer bisa menggunakan hutang lebih banyak sebagai sinyal yang lebih kredibel. Jadi kedua teori ini sangat berpengaruh. Selanjutnya, teori keagenan atau agency approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antara pemegang saham dengan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free cash flow. Jika perusahaan menggunakan utang, maka manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan utang perusahaan. Selanjutnya, pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata berimbang dan bersifat konstan berapapun tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan. Berikut untuk penjelasannya, yaitu diasumsikan bahwa biaya utang konstan, penggunaan utang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri. Artinya, apabila perusahaan menggunakan utang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh laba yang semakin kecil.
Untuk selanjutnya, peluang internasional. Jadi, perusahaan multinasional memiliki peluang yaitu di bagian peluang investasi dan juga untuk peluang pendanaan. Di sini untuk peluang investasi, buatan baik perusahaan domestik murni dan perusahaan MNC memiliki karakteristik operasional yang serupa. Kedua, pengembalian margin melebihi perusahaan domestik karena MNC memiliki sejumlah peluang proyek lebih banyak yang dapat dipilih. Nah, dari peluang investasi tersebut dan juga memiliki peluang pendanaan, yaitu biaya meningkat sesuai dengan ukuran aset untuk setiap jenis perusahaan. Keunggulan MNC adalah dapat memperoleh pendanaan modal dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan domestik murni. Selain itu, MNC memiliki peluang yang lebih banyak untuk memperoleh sumber dana dari negara lain. Dan bila disimpulkan sebagai perusahaan multinasional atau MNC, dalam hal ini modal asing adalah hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang, sementara untuk modal sendiri dibagi menjadi laba ditahan dan kepemilikan perusahaan. Untuk struktur modal sangat penting untuk dipahami karena mengingat kondisi baik atau buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh indikator-indikator yang tersebut. Jika hutang jangka panjang perusahaan lebih banyak dibanding laba ditahan, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang sangat serius. Perusahaan multinasional memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja. Walau di balik kelebihannya juga memiliki kekurangan. Setiap perusahaan bisa maju jika bisa menjaga kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, instansi pendidikan, dan kesehatan atau perusahaan dari sektor-sektor lain. Demikian atas ulasan dan cuplikan video materi mengenai pembiayaan perusahaan multinasional dengan dilihat dari beberapa teori-teori tersebut. Sekian, terima kasih.